Disiarkan dari Jalan Kiai Gembyang nomor 1 Kendal. Inilah 93 LPPL Radio Suara Kendal FM. Itulah keluarga Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang keluarga Kendal. Apa kabar di siang hari ini? Kembali untuk siang hari ini kita ketemu di Radio Talkshow Suara Kendal FM. Dan untuk siang hari ini bersama Ibu Kepala Dinarpus Kabupaten Kendal, Ibu Insinyur Diah Aning Budiarti. Oke, selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Iya. Dia. Bagaimana kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Iya. selalu baik ya, dalam Iya, kondisi yang selalu baik. Iya. Ya, tema kita kali ini adalah tentang arsip dalam genggaman. Iya. Ya, itu adalah tema yang kita usung di siang hari ini. Nah, saya pengen tanya ini Bu, apa yang dimaksud dengan arsip keluarga dan ada berapa jenis atau juga macamnya? Mungkin bisa dijelaskan ini Ibu. Ya. Jadi yang dimaksud dengan arsip keluarga ini adalah arsip ya yang hasil rekaman Iya. dari peristiwa maupun kegiatan-kegiatan baik yang berbentuk media yang dibuat maupun diterima. Jadi tidak hanya yang dibuat oleh keluarga itu, tetapi juga yang diterima. Katakanlah misalnya foto-foto pengantin gitu kan, Iya. berarti diterima. Nah, ini. Nah, kemudian tentu arsip ini merupakan gambaran dari aktivitas yang telah dihasilkan oleh keluarga tersebut. Jadi mengenai jenis-jenisnya ini ada banyak sebenarnya ya. Jadi yang pertama mengenai identitas. Identitas ini ya. KTP, KK, SIM, akte kelahiran, surat nikah, ya, akta nikah dan sebagainya. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan pendidikan. Iya. Nah, ini juga sangat penting tentunya ya. Ada kartu OSIS mungkin ya, ada kartu mahasiswa, rapot, ijazah, transkrip, kemudian mungkin sertifikat hasil mengikuti diklat dan sebagainya ya. Yang ketiga yang terkait dengan aset. Nah, ini juga penting tentu, sertifikat, BPKB, ini kan, dan bukti-bukti kepemilikan lainnya. Nah, kemudian yang keempat, arsip yang terkait dengan kesehatan. Jadi ada rekam medik, ada polis asuransi kan. Ini yang mencatat sejarah tentang kesehatan kita kan ya. Kemudian juga ada arsip perbankan. Arsip perbankan. Kan sekarang kan ya katakanlah buku tabungan. Ini pasti ada kan bukti-bukti setoran, bukti ya ini yang terkait dengan keuangan perbankan ini tentu juga sangat penting. Kemudian surat yang terkait dengan pajak. Ada PBB, kemudian ada NPWP, ada pembayaran pajak sepeda motor dan sebagainya kan, mobil dan sebagainya. Jadi arsip keluarga ini ada berbagai macam jenis, dan yang jelas semuanya ini sangat penting untuk sebagai identitas dirinya. Sebagai identitas dari keluarga juga ya. Iya. Oke, ya. Itu adalah tentang arsip keluarga, ternyata adalah identitas, kemudian pendidikan, aset, arsip kesehatan, perbankan, surat-surat perpajakan seperti NPWP dan sebagainya adalah terangkum dalam arsip keluarga. Nah, mengapa arsip keluarga perlu diselamatkan dan bagaimana memotivasi dan menumbuhkan kesadaran keluarga untuk mengelola arsip dengan benar itu Ibu? Bagaimana ini caranya? Jadi tentu ya, karena penting berarti kan memang harus diselamatkan ya. Kenapa diselamatkan? Karena ini menyangkut kelangsungan hidup yang bersangkutan dan keluarganya ya di masa-masa yang akan datang. Sehingga arsip ini memang harus diselamatkan dari segala macam bencana. Bencana alam, ya banjir, longsor, mungkin ada kebakaran, ada pencurian dan sebagainya. Kemungkinan juga ada rusak karena termakan hama dan sebagainya ya. Jadi ini dari bencana-bencana tersebut tentunya ini kita harus melindungi arsip-arsip kita sehingga ya
bisa terselamatkan. Nah, kemudian upaya untuk memotivasi dan menumbuhkan kesadaran kepada keluarga ini tentu harus kita lakukan, tidak bisa sekonyong-konyong gitu ya. Biasanya memang perlu ada pendekatan kepada keluarga tersebut. Yang pertama yaitu menunjukkan bahwa arsip keluarga ini merupakan bukti keberadaan individu beserta keluarganya ya sebagai lembaga atau satuan terkecil masyarakat untuk mendukung aktivitas. Kalau kita tidak punya arsip-arsip keluarga tersebut, bagaimana kita akan misalnya mendaftarkan sekolah anak kita kalau akte kelahiran tidak punya, kan? Mau melanjutkan ke perguruan tinggi bagaimana kalau ijazah SMA-nya tidak ditemukan, sehingga ini memang harus diselamatkan. Nah, kemudian yang kedua, kesadaran akan kemajuan di zaman teknologi ini, bahwa semua butuh kecepatan, semua butuh waktu, sehingga mana yang bisa memberikan persyaratan, memenuhi persyaratan lebih dulu, ini pasti akan lebih unggul, kemudian lebih mempunyai peluang untuk bisa mengikuti seleksi gitu ya. Kemudian yang ketiga, perlunya sarana penyimpanan arsip ini ya mudah diingat, mudah ditemukan kembali pada saat dibutuhkan. Ya, cepat pada waktu dibutuhkan. Nah, ini tentu saja yang diharapkan dari penyimpanan penyelamatan arsip. Kemudian yang keempat adalah memanfaatkan aplikasi arsip emas. Nah, ini yang sebenarnya yang sekarang ini kita gembar-gemborkan kepada masyarakat, arsip emas, arsip elektronik untuk masyarakat. Nah, arsip elektronik untuk masyarakat. Alternatif yang memang sangat disarankan untuk dimiliki seluruh keluarga, bahkan individu, karena dengan arsip emas ini ya akan banyak membantu mempercepat penemuan kembali arsip-arsip yang kita butuhkan. Ya, itu adalah kita tahu bahwa mengapa arsip keluarga perlu diselamatkan dan bagaimana memotivasi dan menumbuhkan kesadaran keluarga untuk mengelola arsip dengan benar, tadi sudah dijelaskan. Ya, sebelum kita bincang-bincang lebih lanjut di Radio Talkshow untuk siang hari ini, kita bakal simak jeda berikut ini. 93 Suara Kendal FM masih di Radio Talkshow bersama Dinarpus Kabupaten Kendal, dan tentu saja masih bersama Ibu Insinyur Diah Aning Budiarti MSI. Tadi kita sudah berbincang-bincang tentang bagaimana untuk arsip itu sendiri, antara arsip keluarga, kemudian juga bagaimana cara kita menyelamatkan arsip itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara atau strategi penyelamatan arsip keluarga itu, Ibu? Ya, jadi untuk penyelamatan arsip keluarga ini, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini ya bekerja sama dengan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah ini telah membuat satu program, satu program untuk penyimpanan arsip-arsip masyarakat ini secara elektronik. Nah, itu yang disebut arsip emas, arsip elektronik untuk masyarakat. Nah, ini bisa digunakan untuk seluruh masyarakat Jawa Tengah. Nah, caranya mudah. Ini karena ini bisa di-download melalui aplikasi di Android kita. Nah, makanya tadi kalau judulnya kemudian arsip dalam genggaman, karena arsip-arsip ini berada di HP kita, sehingga kemanapun kita pergi, arsip ini akan berada di genggaman tangan kita. Caranya mudah. Jadi kita tinggal tekan Play Store ya, kita unduh dulu aplikasinya di Play Store, kemudian ketik arsip emas. Di situ nanti akan muncul ya arsip emas, ada beberapa macam. Kita ketik ya di arsip emas Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah. Nah, kemudian install. Setelah itu akan muncul data yang diminta, dipenuhi di situ.
ada nomor induk kependudukan, ada nomor KK, ada nama pengguna, ya, nomor telepon, email dan sebagainya. Ada konfirmasi password. Nah, setelah itu simpan dan diupload, gitu. Jadi setelah diupload, ya, aplikasi arsip Mas ini bisa digunakan. Maka dokumen-dokumen pribadi ini dapat diunggah dengan cara pilih menu upload, ya, tekan tombol tambah untuk menambah file. Jadi kalau kita sudah punya beberapa file di situ, kemudian kita ingin menambah, di situ nanti akan muncul tanda tambah, gitu. Nah, yang akan kita tambahkan kemudian kita masukkan ke aplikasi ini. Jadi gitu ya. Nah, kemudian bila dokumen sudah diunggah ke aplikasi, maka Anda dapat mengunduhnya kembali dengan pilih menu file, kemudian pilih satu file yang akan di-download, ya. Dan kemudian tunggu hingga proses download selesai, kemudian pilih aplikasi untuk membuka file. Jadi seperti itu ya, iya, langkah-langkahnya. Tentu ya? dengan ada username-nya juga kan, ada password-nya juga, karena ini untuk keamanan. Gitu. Jadi karena ini untuk keamanan juga, jadi ada username juga ya. Nah, apa keuntungan dan kerugian pemanfaatan arsip emas ini? Pasti ada keuntungan dan juga kerugiannya ya, Bu ya. Iya. Mungkin bisa jadi mungkin lebih tepat kalau dikatakan apa keuntungan dan mungkin bukan kerugian ya, kayak jual beli gitu ya. Bukan kerugian. Jadi ya, tapi mungkin kendala begitu ya, lebih tepat kalau dikatakan kendala. Nah, jadi aplikasi arsip emas ini memang bertujuan untuk memudahkan penyimpanan arsip pribadi dalam bentuk digital yang bisa diakses setiap saat. Keuntungan yang diperoleh, yang pertama ada salinan arsip dalam bentuk digital yang siap dilihat setiap saat, gitu ya. Kemudian terjaminnya informasi yang ada, ya, karena bentuknya foto atau scan yang masuk ke file kita ini, ke arsip emas. Kemudian mudah diakses, ya, tentu saja ini karena kemana-mana kita bawa, gitu kan. Kemudian penyajiannya cepat. Kemudian keamanan arsip terjamin dari pihak-pihak yang tidak berkepentingan, karena ini dijamin oleh provinsi, ya, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi. Menjadi backup dari arsip-arsip vital kita. Jadi itu keuntungannya. Jadi ada banyak sekali sebenarnya, karena dengan arsip emas ini akan memudahkan kita, ya, menolong kita mencarinya sewaktu-waktu. Sedangkan kendala, ya, tadi jangan kerugian lah, kendala gitu ya. Dari pemanfaatan arsip emas ini ada enggak? Ya ada. Karena apa? Kan harus memiliki HP Android, harus memiliki kan gitu. Kemudian yang kedua, kalau kemudian tidak ada sinyal, kalau tidak punya kuota, ini kan juga kendala, ya. Jadi itu kendalanya. Kemudian tentu saja kita harus berhati-hati di dalam mengamankan HP kita sendiri, karena di situ ada arsip-arsip vital kita, ya. Jadi ini kalau dianggap kendala, ya, seperti itu. Ada. Jadi kendalanya kita juga harus hati-hati juga untuk menyimpan HP. Kalau tidak ada kuota, jelas ini kendala juga. Sinyal juga jelek. Kadang kita mau melihat apa yang ada di situ tidak bisa begitu ya, Bu ya. Kalau lowbat, pas lowbat juga kita butuh, kita tidak bisa buka juga. Iya, oke. Nah, bagaimana dengan aspek keamanan pada program arsip emas? Ini harusnya ada keamanan juga ya. Iya, jadi prinsipnya karena memang ini sudah disusun dan dipersiapkan dengan matang oleh Provinsi Jawa Tengah, ini bekerja sama dengan Diskominfo, ini program ini sudah dibuat seaman mungkin dengan data yang terenskripsi di sini. Ya, jadi ini akan bisa menyelamatkan dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Jadi dengan password yang ada, ini kan keamanan untuk arsip-arsip kita yang ada di arsip emas ini. Jadi server yang berada di Dinas Kominfo
Provinsi Jawa Tengah ini yang Iya. akan mengamankan data-data kita yang memang sudah terenkripsi. Ya, itu jadi untuk pengamanan sudah ada ya dari Diskominfo Provinsi Jawa Tengah Iya, begitu iya. ya. Oke, nah ini di akhir acara barangkali Ibu Diah Haning mau memberikan closing statement sehubungan dengan arsip dalam genggaman ini ya. Iya. Istilahnya kalau kita sekarang tahu dunia dalam genggaman, ini arsip dalam genggaman. Iya. Ini apa ini pada keluarga Kendal? Ya, jadi intinya saya mengajak kepada seluruh keluarga Kendal ya, bisa individu, bisa keluarga, Iya. untuk memanfaatkan program arsip emas ini. Ya, karena jelas ini sangat membantu kita dan aman. Ya, bisa digunakan sewaktu-waktu untuk membantu keperluan kita di dalam memenuhi data-data yang kita butuhkan. Iya. Ya. Ya, karena tadi sudah dijelaskan bagaimana cara kita membuka Play Store dari aplikasi arsip emas ini ya, Bu Iya, ya. iya. Oke. Ya, keluarga Kendal, itu tadi bincang-bincang kita di Radio Talkshow untuk siang hari ini. Tema kita adalah arsip dalam genggaman bersama Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kendal. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Diah Haning di Suara Kendal FM, dan next time kita bisa ketemu lagi, bisa ngobrol-ngobrol lagi dengan tema yang mungkin lebih asik lagi ya. Oke. Itu tadi keluarga Kendal, terima kasih banyak, dan saya Dea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Suara Kendal.